kebun binatang seperti lokasinya sekarang jadi Taman Ismail Marzuki. Kenapa foto ini dipasang? Ini karena kita bakal dari kebun binatang atau dulu namanya Planted Environment Science. Jadi itu adalah taman yang isinya tumbuh-tumbuhan sama binatang-binatang. Itu adalah punyanya Raden Saleh. Koleksinya koleksi binatang yang eksotik maupun tanaman-tanamannya itu juga punyanya Raden Saleh. Saya cerita dulu sedikit mengenai kawasan ini. Jadi kalau kita melihat ya, peta tahun 1750 ini itu sudah ada jalan raya yang merupakan jalan jalan di tahun ini daerah-daerah yang padat itu adalah daerah di sebelah selatan, kemudian daerah pegunungan yang terjadi di sini. Walaupun pada saat itu pusat pemerintahan itu sudah pindah ke daerah pemerintahan atau sekitar lapangan merdeka, gitu ya, lapangan Monas itu di daerah sini. Tapi kita lihat ini masih banyak tanah kosong seperti pegunungan dan lain-lain. Jadi daerah sini saat itu. Jadi pada saat itu lokasi Asia yang sudah lumayan terbangun itu ada di sini. Itu
1862 atau bisa juga tahun 51. 1862 bercerai dari Raden Saleh, kemudian 5 tahun kemudian menjual rumah dan tanah di Cikini, menikah dengan Karl Louis Joseph Indov dan terakhir meninggal di Jepang. Ini ada satu iklan di surat kabar yang 18 merupakan pengumuman bahwa si Constantia von Mansfeld ini mau menjual lahan dan tanahnya yang terletak bersebelahan dengan kebun binatang di Cikini. Ada 2 persil pertama. Nah itu yang tadi itu kan pemilik rumah yang pertama si Raden Saleh sampai sini. Ini adalah pemilik rumah yang kedua. Jadi ada seorang Arab kaya raya namanya Raden Sayyid Abdullah bin Alwi Alatas. Dia memiliki rumah ini selama 30 tahun antara tahun 1867 hingga 1897. Dia adalah tuan tanah, memiliki 5.000 hektar tanah di Pondok Betung. Siapa yang rumah Pondok Betung dan Pondok Cabe. Jadi lapangan Pondok Cabe itu rumahnya dia. Lahir di Pekojan, generasi ketiga orang Arab Hadramaut 1840. 1867 membeli rumah ex Raden Saleh. Tahun 1867 sampai 1882 menempati rumah ex Raden Saleh. Jadi dia tinggal di sini hanya sampai tahun 1882 karena 1882 itu dia membeli rumahnya, rumah mertuanya konsul Turki Said Abdul Aziz Al Musani yang wafat di Jati Petamburan. Ada yang bilang dia mewarisi rumah tersebut, tapi ada yang bilang dia membeli rumah tersebut. Rumah mertuanya ini, rumah ini sekarang jadi museum tekstil di Tanah Abang. Nyambung ya, museum tekstil sama rumah Raden Saleh. Terus dia itu mendirikan majalah Borobudur yang yang merupakan majalah berbahasa Arab pertama di Hindia Belanda. Kemudian meninggal dunia 1929. Nah, pemilik berikutnya belum ya. Jadi yang menarik setelah si Sayyid Abdullah bin Alwi Alatas itu tidak tinggal di rumah ini lagi, rumah ini tuh sempat digunakan untuk pameran. Jadi kayaknya disewa-sewain gitu ya untuk acara-acara salah satunya adalah pameran. Jadi ada pameran yang cukup besar pada saat itu di rumah ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini persiapannya. Jadi bayangkan ini lahan seluas ini yang ada di depan rumah Raden Saleh ini itu dipakai untuk pameran, ada booth pameran segala macam, stand. Ini persiapannya. Nah, kemudian ini upacara pembukaan pameran. Ada yang ingat nggak sih? Siapakah dia, Franz Ferdinand? Ada yang ingat nggak? Belgia. Ini adalah pencetus Perang Dunia Pertama. Jadi ketika dia dibunuh oleh tentara Serbia itu meletus Perang Dunia Pertama. Jadi dia adalah Archduke-nya Austria. Nah, si Archduke Franz Ferdinand ini pernah datang ke rumah Raden Saleh untuk melihat pameran tersebut, gitu. Ya, ke rumah sini. Jadi begitu nilai begitu tinggi. Ya, jadi pada saat itu dia melakukan perjalanan keliling dunia, terus mampir di Batavia dan melihat pameran di rumah ini. Nah, ini suasana rumahnya pada saat ini sebagai pameran. Jadi pada saat pameran itu berlangsung, ini itu sebenarnya bukan di rumah Raden Saleh ini,
tetapi ini adalah bangunan yang ada di kebun binatang, Planten and Dierentuin, tapi dipakai untuk pameran dunia itu tahun 1893. Jadi ini pamerannya membutuhkan lahan yang luas, jadi lahan kebun binatang juga dipakai untuk pameran. Nah kemudian tahun 1897 rumah ini dijual kepada Yayasan Koningin Emma. Gitu. Yayasan Koningin Emma ini nantinya yang akan mendirikan rumah sakit Koningin Emma yang merupakan cikal bakal dari rumah sakit Cikini. Siapa sih yang iseng gitu ya mendirikan Yayasan Koningin Emma? Itu namanya si Adriana Josina de Graaf ini. Jadi dia istri seorang misionaris Belanda yang punya gagasan untuk mengusahakan pelayanan kesehatan diakones di Hindia Belanda. Awalnya dia mendirikan Vereniging for Sick and Overbleeding in Indi. Jadi sebuah yayasan untuk suster-suster untuk merawat orang sakit, membuka klinik di Gang Pol. Ini sekarang lokasinya jadi Masjid Baitur Rahim yang ada di Kompleks Istana Merdeka. Nah, tahun 1897 yayasan ini membeli lahan dan rumah di Cikini ini dengan dana bantuan dari si Ratu Emma ini, Ratu Emma 100.000 gulden. Tapi nggak diketahui berapa dia membeli bangunan sama lahan ini. Cuman berita yang ada itu hanya dia dapat yayasan tersebut dapat bantuan 100.000 gulden. Dan si Sayyid Abdullah bin Ali Alatas tadi begitu tahu bahwa yang beli ini yayasan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, kemudian mau bikin rumah sakit, akhirnya didiskon sampai dengan 50% harga jualnya. Gitu. Jadi baik juga ya si Ali Alatas tadi. Baru tanggal 1 tahun kemudian baru berdiri rumah sakit Koningin Emma. Terus nama yayasannya setelah dapat bantuan dari Koningin Emma, yayasan ini akhirnya ganti nama jadi Yayasan Koningin Emma. Tahun 1 Agustus 1913 jadi Rumah Sakit Cikini. Masa pendudukan Jepang jadi Rumah Sakit Angkatan Laut Jepang. Tahun 57 diserahkan kepada Dewan Gereja-Gereja Indonesia, kemudian menjadi PG, yang kemudian menjadi PGI, dan tahun 1989 yang mengelola rumah sakit ini adalah Yayasan Kesehatan PGI Cikini. Itu mungkin kalau untuk sejarah berikutnya Mbak Indah lebih hafal. Nah ini adalah masa-masa bangunan ini ketika dipakai sebagai rumah sakit Koningin Emma dan rumah sakit Cikini. Ini dari samping gitu ya tadi ini kalau kita melihat bangunan ini dari arah Jalan Raden Saleh. Jadi pintu masuknya dari Raden Saleh kelihatan langsung bangunan ini. Ini kira-kira ruang rawat anak. Terus ini ada beberapa pavilion untuk rawat inap yang baru dibangun, yang pada akhirnya rumah sakit ini terus dikembangkan dengan menambah beberapa bangunan-bangunan baru. Kalau yang ini di dalam bangunan ini. Terus ini juga kapel yang terletak di belakang. Ini tahun 55 fotonya. Jadi kapel ini kalau saya nggak salah ditambahkan sekitar 1926. Masih ada nggak ya? Yang bangunan ini masih ada nggak? Yang asrama perawat di belakang di belakang tapi kayaknya udah nah ini sebenarnya dari sisi arsitekturnya gitu ya. Jadi ada beberapa tokoh gitu yang menjelaskan mengenai bangunan rumah Raden Saleh ini. Yang pertama itu sangat dipengaruhi oleh gaya Eropa,
kemudian dibilang bergaya gotik yang dipengaruhi oleh budaya Belanda Eropa, tetapi ini juga karena memang selama mengembara di Eropa, Raden Saleh itu dipengaruhi oleh gaya neogotik yang memang pada masa Raden Saleh ada di Eropa itu sedang berkembang di sana, yaitu di pertengahan abad ke-19 yang seringkali juga diasosiasikan dengan gaya lukisannya Raden Saleh, romantisisme. Tapi kalau kita lihat rumah ini sebenarnya selain gotik juga dipengaruhi oleh arsitektur Timur Tengah atau Moris, dan juga ada ornamen Cina-nya. Tapi ornamen Cina ini udah nggak ada, dulunya tuh kalau nggak salah adanya di sini. Di ini Mbak, Di mana? ada gambar maaf ya. Di sini. Oh ini, yang ini. Ada apa semacam relief. Oh, Cina. Aksen Cina. Jadi ini gaya Moornya itu kalau kita lihat yang ini. Sementara kalau kita lihat tadi pintu-pintunya kan lancip-lancip itu gaya neogotik. Jadi ini dapat dikatakan nilai pentingnya itu bangunan ini dari sisi estetika itu merupakan rumah tipe villa berlanggar estetik neogotik satu-satunya yang didesain oleh Raden Saleh di Indonesia. Nah terus sejak kapan sih lahan yang di sebelah utaranya itu diserahkan ke pemerintah Batavia itu sejak tahun 1866. Jadi memang pada masa hidupnya kan Raden Saleh itu banyak mengoleksi binatang-binatang, kemudian tanaman-tanaman. Nah, koleksinya itu akhirnya berikut lahannya diserahkan ke Kementerian Batavia oleh mantan istrinya, kemudian dibuka untuk umum menjadi Planted Environment dan akhirnya menjadi cikal bakal kebun binatang Ragunan. Ini dulu pintu masuknya dari arah jalan Cikini Raya. Terus ini suasana di dalam. Ini apa ya? Nggak jelas. Nah ini yang tadi yang pameran dalam rangka pameran dunia tahun 1893 itu. Ini lokasinya bukan di rumah Raden Saleh tapi di bangunan ini. Bangunan ini adanya di dalam kebun binatang itu. Oke, kita selesai dengan Raden Saleh, kita balik ke Masjid Al-Makmur. Tadi harusnya kita mau ke sini ya, tapi karena hujan akhirnya diputuskan kita langsung ke Rumah Sakit Cikini. Jadi dibangunnya itu dengan yang maksudnya dengan wujud seperti ini itu tahun 1923, 1924. Ini sebenarnya awalnya adalah masjid sederhana terbuat dari gedek atau anyaman bambu yang sejak Raden Saleh tinggal di kawasan ini itu udah ada di dalam kebun luasnya si Raden Saleh. Tapi kemudian karena lahan dan bangunan ini dibeli oleh Koningin Ema, Yayasan Koningin Ema dan mau dijadikan rumah sakit, akhirnya masjid ini dipindah ke arah Sungai Ciliwung, jadi lebih ke timur lokasinya. Ada juga yang bilang bahwa masjid itu dipindahnya di Gotong karena terbuat dari kayu dan gedek bambu. Nah, pernah terjadi sengketa antara pihak masjid dengan pihak rumah sakit karena pihak rumah sakit merasa lahan si masjid itu adalah lahan di dalam lahannya rumah sakit yang memang dibeli pada saat mereka membeli dari si Sayyid Abdullah bin Alwi Alatas tersebut. Tapi kemudian setelah ada beberapa kali musyawarah dan diskusi yang cukup alot, akhirnya si masjid ini tidak jadi pindah, jadi lahannya tetap menjadi lahan masjid gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah ada tokoh-tokoh bangsa juga yang ikut berperan dalam menyelesaikan sengketa antara pihak rumah sakit dengan pihak masjid ini. Tadi masjid itu dibangun di era Raden Saleh atau setelah dibeli Alwi Alatas? Tahun 50-an masih Raden Saleh, tapi masih yang gede itu tadi yang dipindahkan di Gotong itu. Kalau yang bangunan ininya baru yang 1923. Nah
tadi kita dari Masjid Jud Mutia sebelum kita jalan kaki ke arah kantor pos, itu sebenarnya kita melewati apa yang dulu dikenal sebagai antre Gondang Dia. Jadi ini adalah sebutan untuk gerbang masuk ke kawasan Menteng dari arah kawasan Medan Merdeka, dari arah utara. Karena memang pada saat pembangunannya Menteng itu dimulai dari daerah sini, dan pintu masuk untuk ke Menteng itu hanya dari sini gitu. Jadi ini dulunya merupakan jalan tanah kecil, namanya Gang Baru Gondang Dia, karena memang kawasan tersebut dikenal sebagai Gondang Dia. Terus baru tahun 1899 ada jalur tram listrik dari arah Tanah Abang ke Cikini. Ini Menteng belum dibangun, tapi sudah ada tram listrik. Terus dengan pembangunan kawasan Menteng, jalan baru Gondang Dia ini kemudian diperlebar dengan jalur tram ada di tengah. Jadi dulu tuh jalur tramnya ada di tengah. Ini kalau mungkin agak kurang ya, tapi kelihatan nggak ini? Ini adalah Masjid Jud Mutia atau gedung Bonglu developernya Menteng. Jadi kita melihat ini dari arah kantor pos. Nah, ini Masjid Jud Mutia 1912 dibangun untuk kantor Bonglu developernya